ibu, saudara-saudari, rekan-rekan muda dan anak-anak yang dicintai Tuhan. Kalau bisa kasih naik sedikit mic ini agak kecil itu. Coba tambah lagi sedikit supaya kita agak santai, tidak usah teriak-teriak gitulah. Ya, salam dapat lagi bagi yang baru datang agak terlambat sedikit tadi, mungkin ya saya Pastor Adam ya. Dulu pernah di sini beberapa kali. Cukup itu saja perkenalan singkat. Baik Bapak Ibu sekalian, sudah sejak zaman dahulu kala, sejak zaman batu kayu dulu, para bijak bestari mengatakan satu-satunya tujuan hidup manusia itu adalah bahagia. Semua kita buat apa saja ujung-ujungnya adalah mencari kebahagiaan. Hanya saja definisi kebahagiaan dan cara mencapai bahagia setiap orang itu beda-beda. Tergantung usia, jenis kelamin, macam-macam kriteria. Sebagai contoh, kalau anak kecil cukup kasih mereka ale-ale, mereka sudah bahagia. Kasih beng-beng bahagia. Kasih itu kuil jaring laba-laba bahagia. Sudah selesai mereka. Itu untuk anak kecil. Tapi kalau anak remaja beda lagi. Tergantung jenis kelamin. Kalau anak kecil biasanya sama mereka itu, tidak perlu mau laki-laki wanita. Ya kalau ada permainan yang kecil-kecil beda sedikit, tapi pada umumnya sama. Kalau remaja agak beda. Ya, yang laki-laki ya gaya laki-laki. Rambut kasih seperti kaktus atau apa itu yang apa? Pokoknya seperti kita isap mangga atau apa itu kasih ini semua. Nah itu. Baru kemudian ya kalau rambutnya, kalau dulu kita gunting rapi mereka kasih gergaji semua di sini buat perjalanan yang semakin aneh semakin dianggap hebat, mereka bahagia senang. Kalau yang wanita itu biasanya kasih lubang di telinga satu begini, ke laki-laki itu supaya terkesan mentereng atau apa itu dari ujung sampai ujung lubang semua di sini persis dari sini. Bahkan tidak puas hanya di dalam telinga, mereka taruh juga di atas mata di sini kasih lubang di sini. Bahkan sebagian di sini di hidung, bahkan di sini persis seperti kambing dan sapi. Nah itu saya sudah lihat. Baru kemudian mulai gaya dengan motor, kasih reben sedikit itu semua orang dianggap semut semua itu. Bahkan jalannya sama bengkot mereka anggap macam lurus semua. Tiba-tiba langsung lompat masuk di jurang, pungut gigi di bawah. Saya mungkin motornya masih kredit. Itu yang laki-laki. Kalau yang cewek-cewek beda lagi yang cewek-cewek. Biasanya mereka suka kalau pergi ke salon macam-macam. Ya, rambut yang hitam kasih putih, putih kasih hitam kembali, tidak puas putih hitam kasih loreng-loreng, kasih persis seperti jerapah atau macam pelangi-pelangi itu yang warna segala macam warna di sini. Ya, yang pendek dikasih panjang, yang panjang kasih pendek. Ada yang sudah ada ibu-ibu yang mengeluh di saya. Aduh pastor kita anak SMA kasih habis uang. Kenapa lagi? Dia pergi di salon kasih gunting. Setelah itu suruh mereka kasih sambung rambut. Loh, itu tidak masuk akal. Tahu begitu ngapain mesti potong lepas kok dia panjang? Nah seperti itu. Nah, itu yang begitu. Tapi masih bolehlah yang itu. Tapi ada yang menurut saya berlebihan kadang-kadang itu. Yang cewek itu mereka rasa macam entah harga diri itu bahagia itu kalau pakai pakaian yang kadang-kadang tidak sopan, kurang atas, kurang bawah. Banyaknya seperti itu saya sudah lihat di banyak tempat saya omong seperti itu. Cewek-cewek kadang-kadang pakai pendek sekali celana, kadang-kadang ya. Misalnya ini kaki, Bapak Ibu. Persis pakai celana di pertigaan sini. Nah, di pertigaan. Lubang-lubang rabek-rabek. Aduh, itu saya tidak mengerti itu. Itu bahkan kadang-kadang zaman sekarang kasih bajunya agak panjang sedikit sehingga terkesan tidak pakai celana. Ya. Saya sudah lihat. Saya dengan teman saya pastor juga beberapa tahun lalu di Bolivar situ. Celana pendek dan bajunya ini. Cewek naik motor. Malam-malam baru naik motor begini. Ya. Baru angin sedikit. Ditangkas sedikit begini. Ya. Sambil ini. Saya tidak tahu lagi ini model apa. Dia rasa bahagia seperti itu. Tapi yang begini tuh bukan hanya yang cewek-cewek, yang ibu-ibu juga. Bahkan di beberapa tahun lalu maksud saya di satu tempat di sekitar itu, bukan di Tetaran, di sini kan baik-baik semua atau di sini, ya toh. Di beberapa yang lain. Itu waktu misa ini, misa pernikahan. Ya,
Banyak pastor kami dengan pastor parokinya juga duduk. Ini ibu-ibu datang untuk mendampingi pengantin segala macam. Pakai ini baju ini rendah sekali di sini. Saya terpaksa sikut ini pastor paroki. Lihat itu. Sampai ini tolong kasih tahu umat itu, didik mereka itu ada sopan sedikit. Ini bukan catwalk, ini bukan kamar mandi kok kita lepas semua. Ini rumah Tuhan, agak sopan santun sedikit. Nah itu, yang seperti orang merasa itu bahagia, yang seperti itu. Ini kan filosofinya itu, apalagi yang anak muda itu kecil bahagia, muda foya-foya, tua kaya raya, mati masuk surga. Hidup enjoy, itu hedonistik, cara berpikir yang terlalu hanya menyenangkan kesenangan fisik. Apalagi barbar kan tanggal 18 itu kan Valentine. Ya. Kasih silver queen sedikit sudah kita rasa macam ini. Ada. Saya anak-anak sekolah juga, pastor kasih kita silver queen, pergi sana tuh makan nasi yang sudah ada itu. Enggak usah silver queen macam-macam. Kayak begitu. Ya itu. Nah, Bapak Ibu, itulah gaya kita. Tidak apa-apa, setiap kita punya kriteria masing-masing. Hanya saya ingatkan kita, ada satu orang yang mengatakan bahwa berbahagialah kamu yang miskin, kamu yang lapar, kamu yang menangis, kamu yang menderita, intinya ditindas segala macam itu. Intinya menderita. Lihat kontrasnya. Kita mau yang bahagia, yang hihi haha, yang kayak di TikTok, tapi ini Tuhan Yesus mau yang persis sebaliknya. Yang menangis, bukan pura-pura menangis, ya menangis, yang lapar, yang miskin, yang ditindas. Itu yang dikatakan bahagia oleh Tuhan Yesus. Nah, sekarang kita lihat Bapak Ibu kontrasnya tuh. Nah, sekarang mari kita masuk refleksi lebih dalam. Dalam konteksnya Bapak Ibu sekalian, yang dimaksudkan Tuhan Yesus adalah orang-orang yang disebut kaum Anawim, yaitu orang-orang kecil yang menderita ditindas oleh orang-orang Israel pada waktu itu. Mereka itu disebut Tuhan Yesus sebagai yang berbahagia. Mengapa? Karena mereka yang ditindas itu lebih menggantungkan dirinya kepada Tuhan Allah. Mereka percaya dalam arti yang sesungguh-sungguhnya, bukan hanya ya Tuhan kami percaya lompat-lompat. Percaya dalam arti yang sesungguh-sungguhnya. Mungkin kisah tentang Blondin membantu kita memahami apa artinya itu. Blondin itu adalah orang Kanada Amerika yang jago akrobat, ya. Mungkin bisa dicek di internet saja sebentar. Jadi dia banyak kali membuat akrobat naik atau berjalan di atas utas tali tanpa ada alat pengaman dan dia bisa selamat. Kita ini kan jalan di lantai begini karena terpelecok jatuh, tapi dia di tali saja dia bisa jalan. Nah, sekali peristiwa tahun sekitar 1909-10 seperti itulah. Nah, dia melakukan atraksi di Niagara Falls, itu air terjun Niagara yang terkenal itu. Saya belum sampai sana, hanya baca saja. Nah, jadi orang ikat tali sebelah menyeberang, ya baru dia jalan di atas utas tali. Semua orang takut, atau ini jatuh sudah jelas mati, tidak ada kompromi lagi, mati. Bukan hanya itu, dia pikul dengan saksemen jalan, tidak ada apa-apanya, masih selamat. Setelah itu dia pulang lagi, dia tanya kepada orang-orang yang bertepuk tangan mengagumi dia, apakah kamu percaya saya bisa kembali lagi ke sana? Bukan hanya dengan satu saksemen, tetapi dengan seorang manusia. Kami percaya. Seorang wartawan, dia tanya, engkau percaya wartawan? Ya, saya percaya. Kalau begitu mari saya pikul engkau. Dia langsung mundur. Tidak. Lalu kemudian pada akhirnya pelatihnya yang mau menyerahkan dirinya. Baru pelatihnya membiarkan dirinya digendong oleh Blondin dan kemudian pelan-pelan mereka jalan ke seberang. Nah, karena semakin ini kan semakin berisiko, banyak orang mulai bertaruh. Biasa penjudi itu zaman sekarang banyak penjudi itu. Saya harap saya tidak sedang berkhotbah di hadapan para penjudi atau apa seperti itu. Diharapkan kalau ada ya bertobatlah. Nah, jadi di Niagara itu mulai para penjudi
banting sana sini, dan kemudian ada yang mulai main kotor, kasih longgar sedikit tali supaya dia jatuh, tapi Tuhan menolong Blondin dan akhirnya dia lolos ke sana. Bapak Ibu sekalian, kita lihat di sini bedanya. Wartawan tadi dan banyak orang lain yang tepuk tangan itu percaya Blondin bisa, tetapi tidak mempercayakan diri mereka kepada Blondin. Dua hal berbeda. Percaya dan mempercayakan itu kan dua hal berbeda. Sama kita. Percaya Tuhan Yesus. Yesus Maha Kuasa, Allah besar segala macam dengan lagu-lagu yang lompat sana lompat sini. Tapi mempercayakan diri kita kepada penyelenggaraan Tuhan, that is different case. Ya, hal yang berbeda sama sekali. Dan itu yang susah. Nah, dan di sini kita diajak untuk seperti para Anawim tadi itu, bukan hanya percaya Tuhan Maha Kuasa, Dia memelihara, tapi menyerahkan diri kita kepadanya. Karena demikian Bapak Ibu sekalian, kita jangan sampai terjebak pada pola pikir yang keliru. Zaman sekarang kita mulai berpikir, ya semua orang berlomba-lomba dengan siapa yang punya mobil, siapa punya rumah lebih besar, punya kuasa lebih luas, pengaruhnya macam-macam. Kita kadang-kadang terjebak untuk membuat asumsi, kalau semakin kaya diberkati Tuhan, kalau semakin miskin dikutuk Tuhan. Ya tidak boleh begitu. Sebagai pengikut Yesus, cara berpikir kita tidak bisa begitu Bapak Ibu sekalian. Kita lihat dalam Alkitab ini macam tadi sudah jelas-jelas, berbahagia orangnya miskin. Bukan hanya itu, kita lihat bacaan kedua, Rasul Paulus katakan, ya lihat kami, bahkan sampai mati semuanya. Kalau kita hanya menaruh kepercayaan kita, kesuksesan kita hanya pada apa yang dilihat di dunia ini, kami ini yang paling sial, paling malang, kita semua paling sial. Mereka para rasul ini kan kehilangan segala-galanya, bahkan nyawa mereka juga hilang. Karena itu kalau hanya hitung-hitungan di dunia ini, mereka itu paling sial. Yang paling sial di antara semuanya Tuhan Yesus sendiri. Tidak ada apa-apanya, bahkan dikantung lagi di kayu salib. Karena itu cara berpikir kita jangan sampai keliru. Oh, yang penting kalau sudah ada segala sesuatu, puji haleluya, mulai lompat-lompat sana sini. Lah kalau seandainya kita berdoa lalu kemudian tetap susah, waduh, saya Tuhan, kayak saya memang neraka, punya nerakanya, artinya paling susah. Nah begitu Bapak Ibu, cara berpikir Kristiani tidak seperti itu. Walaupun kita sudah berbuat baik, kita datang berdoa selalu, kadang-kadang Tuhan dengan caranya yang penuh misteri menuntun kita ke dalam bahasa Santo Yohanes dari salib, saya kena OCD, malam gelap. Nah, tadi saya ngobrol sedikit dengan Pastor Dismas, Pastor Rocky. Saya tahu bahwa skripsinya waktu dia jadi artinya sarjana filsafat teologi itu, dia tulis tentang spiritualitas malam gelap. Jadi kadang-kadang Tuhan sengaja menuntun orang ke malam gelap. Orang merasa macam gelap semua. Hidupnya yang tadinya baik-baik saja tiba-tiba menjadi susah. Bisnis yang tadinya bagus tiba-tiba hancur. Padahal dia tidak buat salah. Yang kayak begitu. Badan tadi yang sehat sudah pusat tiap hari tiba-tiba sakit. Ya. Yang kayak begitu. Yang tadi itu rasanya Tuhan itu dekat sekali, tiba-tiba rasa kok Tuhan macam jauh, tidak rasa. Nah, itu namanya malam gelap. Tuhan tuntun kita supaya kita ini ikut Dia, jangan karena apa yang Dia berikan, tetapi karena Dianya, karena Tuhan. Kadang-kadang seperti itu Bapak Ibu sekalian. Nah, kita harus percaya bahwa Tuhan tetap beserta kita. Saya kutip Roma bab 8 ayat 28, Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu atau segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mencintainya. Kalau kita cinta Tuhan, mau kita kaya kah, miskin kah, sedang senang kah, susah kah, badan sehat atau sakit, bahkan dalam keadaan hidup maupun mati, Tuhan tetap menuntun kita. Itu kriterianya. Jadi jangan kita membuat asumsi yang keliru Bapak Ibu sekalian. Lagi-lagi ini sengaja saya tekankan supaya kita jangan membuat asumsi yang keliru. Oh, mereka itu diberkati Tuhan karena mereka sudah rumah bagus, pekerjaan lancar segala macam.
lalu yang lain yang mungkin secara ekonomi pas-pasan kurang diberkati. Jangan Bapak Ibu. Ini kata Alkitab ya, bahwa orang-orang yang susah itulah yang berbahagia, diberkati Tuhan. Saya ingin menekankan poin ini dengan sebuah contoh nyata ya, pengalaman saya ya. Karena begini, saya merasakan kadang kita ini tidak jadi kaya itu dalam arti tertentu juga baik. Biar yang pas-pas saja. Tidak usah terlalu tinggi-tinggi, terlalu kaya. Karena begini, saya baru-baru ini kan kuliah di Irlandia. Nah Irlandia itu kan negara Katolik. Dulu mereka itu kan banyak sekali, masih Legio Maria itu kan dari Irlandia. Banyak sekali hal-hal baik dari Irlandia. Itu negara yang dijuluki sebagai the land of scholars and saints. Tanah dari orang-orang suci dan pintar. Itu julukannya dulu. Sekarang payah. Dulu mereka itu selalu datang misa. Saya lihat di jadwal misa itu satu hari Minggu begini. Kalau tidak salah 14 kali saya lihat. Bayangkan 14 kali seluruh yang benar saja. Jadi memang dari subuh jam 5 sampai jam malam. Jadi sepanjang hari itu banyak sekali misa. Tapi sekarang wah payah. Saya sudah lihat. Tinggal yang giginya sudah ompong, rambutnya sudah putih bukan karena cat, memang sudah tua. Jalannya sudah petal-pelan, sudah gemetaran, macam-macam. Bukan hanya itu. Omong sedikit tentang ajaran gereja, kami tidak percaya. Bahkan ketika pastor omong, saya ingat tanggal 2 Desember 2002 lalu, 2-3 tahun lalu. Pastor namanya Paul Sheehy, dia baru omong, ya negara kita ini seperti tidak Katolik lagi. Lihat. Banyak sekarang pernikahan sesama jenis, perceraian, segala macam. Ya. Bahkan kepada anak-anak muda dibagikan alat kontrasepsi gratis. Ini memberi pesan buruk bahwa kita ini sangat permisif seperti itulah. Jadi silakan anak muda kamu enjoy saja. Ini sangat tidak Katolik. Baru beliau omong begitu, 30 umat yang duduk begini langsung bangkit berdiri, pulang mereka pulang. Berikutnya mereka undang banyak orang demo gereja. Pastor tidak boleh omong begitu. Lihat macam itu. Dulu mereka ketika sedang susah, Tuhan kasihanilah kami. Nah, sekarang sudah kaya, siapa itu Tuhan? Yang kaya begitu. Ini Bapak Ibu, tabiat manusia. Jadi lebih baik tidak usah terlalu kaya, biar pas-pasan. Kalaupun kaya, yang penting minta Tuhan supaya tetap menjadi hamba yang rendah hati. Bapak Ibu sekalian, menjadi kaya secara ekonomi tidak berarti menjadi miskin secara rohani. Tidak harus. Karena ada orang yang juga kaya secara materi, tetapi juga kaya secara rohani. Kita kan tahu banyak orang kudus yang juga seperti itu. Salah satu contohnya adalah Raja Louis ke-9 dari Prancis. Namanya raja, dia akan mau kurang apa lagi? Uang ada, kuasa ada. Tapi dia tidak menggunakan kekayaan dan kuasanya untuk yang tidak menindas seorang, peras seorang macam-macam. Tapi dia gunakan secara maksimal untuk kepentingan gereja. Jadi dia juga rajin datang misa dan kita tahu dalam sejarah gereja dia banyak membantu gereja sehingga dia digelari sebagai Santo Louis ke-9. Jadi dia kaya tetapi juga suci. Jadi kita semua tidak harus seperti kalau kaya berarti penjahat. Tidak harus begitu. Mari kita belajar dari kekeliruan Irlandia dan banyak negara lain yang entah bagaimana. Terutama ajarannya menurut saya tidak masuk akal. Sekarang misalnya LGBT. Kita ini kan rasanya aneh. Laki-laki kan biasanya ada ketertarikan dengan wanita. Wanita dengan laki-laki. Tapi sekarang itu laki-laki pakai ini. Perempuan begini. Ini kan tidak masuk akal menurut saya. Saya merasa di kepala sini ada kabel yang sudah terputus dan koslet semua. Di sini banyak sekali. Ini begini sudah miring begini. Banyak seperti itu. Nah sekarang kita lihat yang miring-miring seperti itu di barat sana sudah mulai pelan-pelan merambat, menjalar, menggerogoti masyarakat kita yang sehat jiwa raga ini. Hati-hati Bapak Ibu, jangan sampai lihat yang miring-miring begitu kita. Sudah tidak apa-apa. Loh, apa-apaan? Jangan. Masa kita ini jadi pening kepala? Nah, seperti itu. Nah, jadi mari
kita belajar supaya kaya secara materi tetapi juga kaya secara rohani. Dan itu menuntun kita kepada pesan bacaan pertama. Kita lihat apa kata Tuhan. Kalau kita mengandalkan Tuhan, maka kita akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Hanya berarti ada tahun-tahun kering, pasti ada, tapi dia tidak takut. Kenapa? Airnya tetap lancar. Itu dekat dengan Tuhan, porosnya tetap ada. Itu Bapak Ibu. Jadi yang diharapkan supaya Tuhan memberkati kita dengan berkat ya pas-pasan. Kalau melimpah juga puji Tuhan, tapi kalau tidak juga pas-pasan. Kita bersyukur pada Tuhan dan diharapkan dari kita tetap menunjukkan sikap sebagai orang beriman yang bersyukur kepadanya. Sebagai penutup, saya kira baik kita renungkan cerita lelucon tapi juga bermakna tentang babi dan bebek. Kita lihat cara makan babi dan bebek. Kalau babi itu dia makannya cuk begini. Kalau bebek tidak, dia begini langsung. Seperti itu. Jadi itu artinya apa? Kita makan lalu bersyukur pada Tuhan. Makan bersyukur, lihat ke atas bersyukur. Kalau babi tidak bersyukur, bahkan bukan hanya tidak bersyukur, kalau ada teman kiri kanan dia itu babi. Mari kita ikut gaya bebek, makan langsung mengharap Tuhan terima kasih, makan Tuhan terima kasih. Jangan macam-macam. Kebanyakan kita di sini kan di banyak pesta saya lihat, mari kita kalau sebelum mau makan tuh, mari kita berdoa, buka sekaligus tutup. Kan, bahkan ada yang buka doa makannya tapi penutupnya tidak ada syukurnya. Jadi mari Bapak Ibu jangan ikut gaya seperti itu. Kalau Tuhan kasih berkat kita syukuri, kalaupun semua selalu ada berkat, mau secara materi apa tidak, Tuhan selalu berikan kepada kita. Mari kita belajar dengan gaya bebek itu, terima syukur, terima dan syukur. Tuhan memberkati kita semua, amin. Setelah mendengarkan